menunjukkan praktikum uji protein dengan berbagai macam metode. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Bakira Rifai dengan NIM akhir 077. Saya Coba Destri Krisna Parani dengan NIM akhir 108. Saya Gabriela Putri Saria dengan NIM akhir 150. Selamat menyaksikan. Pada praktikum kali ini, kami melakukan praktikum uji protein. Yang pertama adalah uji bioret. Alat dan bahannya yaitu protein hewani dengan menggunakan susu dengkal. Yang kedua, protein nabati dengan menggunakan susu kedelai. Yang ketiga, putih telur. Dan yang keempat, kuning telur. Larutan yang digunakan adalah larutan NaOH 10% dan CuSO4. Pertama-tama, kami menyiapkan 4 tabung dan memberi label berturut-turut pada setiap tabung. Susu denko, susu kedelai, putih telur, dan kuning telur. Yang kedua, kami memasukkan masing-masing 1 ml susu denko, susu kedelai, putih telur, dan kuning telur ke dalam masing-masing tabung. Selanjutnya, kami menambahkan 5 tetes larutan CuSO4 ke dalam setiap tabung. Dan kami juga menambahkan 5 tetes larutan NaOH 10% ke dalam setiap tabung. Lalu, kami mengocok dan mengamati perubahan warna pada setiap tabung. Hasil yang kami dapatkan yakni uji bioret dilakukan untuk mendeteksi adanya ikatan peptida pada sampel. Semakin banyak ikatan peptida pada sampel, warna sampel akan berubah semakin ungu. Yang kedua yakni urutan warna ungu dari yang paling pekat didapati di putih telur dan susu kedelai, dan yang kedua kuning telur dan susu denko. Uji yang kedua yakni uji daya larut albumin. Alat dan bahan yang diperlukan yang pertama adalah putih telur, Aquades, natrium karbonat, HCl 0,1, dan NaOH 10%. Pertama-tama, kami menyiapkan 4 tabung dan memberi label berturut-turut. Aquades, NaOH, natrium karbonat, dan HCl pada masing-masing tabung. Pada tabung Aquades, kami menambahkan 1 ml albumin dan 1 ml Aquades. Pada tabung NaOH, kami menambahkan NaOH 10% dan 1 ml albumin. Pada tabung natrium karbonat, kami menambahkan 1 ml albumin dan larutan natrium karbonat. Pada tabung HCl, kami menambahkan 1 ml albumin dan larutan HCl 0,1. Setelah itu, kami mengamati kelarutannya. Hasil yang kami dapatkan, yang pertama, urutan kelarutan albumin berdasarkan yang paling larut yakni NaOH 10%, HCl 0,1, natrium karbonat, dan Aquades. Yang ketiga adalah uji denaturasi protein dengan pemanasan. Alat dan bahan yang pertama adalah putih telur, kuning telur, dan spiritus. Pertama-tama kami menyiapkan 2 tabung, lalu kami beri label putih telur atau kuning telur pada masing-masing tabung. Lalu memasukkan 1 ml putih telur atau 1 ml kuning telur pada tiap tabung sesuai labelnya. Selanjutnya kami memanaskan tabung reaksi di atas spiritus dan kami mengamati daya gumpal protein pada masing-masing tabung. Hasil yang kami dapatkan, kuning telur lebih menggumpal daripada putih telur. Yang selanjutnya yakni uji denaturasi protein dengan asam pekat. Alat dan bahannya yakni putih telur, kuning telur, dan larutan asam nitrat. Pertama-tama kami menyiapkan 2 tabung, lalu kami beri label pada setiap tabung yakni putih telur dan kuning telur. Pada tabung putih telur, kami masukkan 1 ml putih telur dan 1 ml asam nitrat. Dan pada tabung kedua, kuning telur, kami masukkan 1 ml kuning telur dan 1 ml asam nitrat. Kocok dan kami amati daya gumpalnya. Hasil yang kami dapatkan, kuning telur lebih menggumpal daripada putih telur. Yang kelima, yakni uji santo protein. Alat dan bahannya yakni putih telur, kuning telur, asam nitrat, dan spiritus. Pertama-tama, dari tabung uji denaturasi dengan asam pekat, kami mengocok dan memanaskan kedua tabung. Lalu kami mengamati perubahan warna dan jenis warnanya yang menentukan adanya triptofan dan tirosin. Hasil yang kami dapatkan adalah putih telur berwarna kuning bening karena mengandung tirosin dan kuning telur berwarna kuning pekat karena mengandung triptofan. Seharusnya kuning telur berwarna oranye karena dia mengandung triptofan, tetapi faktor yang baru tidak adanya perubahan signifikan pada warna setelah dipanaskan, yakni karena tidak adanya larutan NaOH.